Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan memperingati satu hari yang sangat spesial sekali dan belajar bersama-sama betapa berarti bagi kita. Mari kita temukan semua daripada kenaikan Yesus Kristus di dalam program Life Unlimited hari ini. Halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, sangat senang kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini. Dan hari ini kita bisa memperingati dan merayakan bersama-sama satu hari yang sangat spesial sekali. Itu adalah apa? Kenaikan Yesus Kristus. Dan sangat luar biasa sekali kalau kita pun di Indonesia dapat satu libur, satu hari untuk benar-benar memperingati. Tahu nggak, itu sangat spesial sekali. Kalau saya dibesarkan di Kanada atau banyak bangsa yang lain di dunia ini tidak dapat satu libur, dan banyak sekali mereka lupa betapa spesial dan betapa berarti kenaikan Yesus Kristus bagi kita. Tetapi bersyukur sekali kita hari ini dapat sepanjang minggu ini memperingati dan ingat kembali bahwa kenaikan Yesus Kristus itu sangat-sangat berarti bagi kita. Jadi hari ini kita akan belajar banyak hal bersama-sama. Apa yang terjadi sebelum kenaikan, arti kenaikan, dan apa yang terjadi sesudah kenaikan. Supaya kita benar-benar dapat satu gambaran yang benar-benar lengkap dan dapat mengerti semuanya. And then artinya bagi kita. Karena itu mari kita masuk langsung hari ini di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan semua pemirsa untuk jangan sampai di program ini saja kita belajar bersama-sama. Boleh hubungi kami, boleh ikuti social media, subscribe, dan yang lain-lain. Supaya kita ada lebih banyak kesempatan ketemu, melayani bersama-sama, dan alami Yesus bersama-sama. Bahkan sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor hotline call center. Bisa segera hubungi kami dengan semua permintaan doa, pertanyaan, atau yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Yesus. Kami siap melakukan semuanya. Nah, hari ini saya mau kita belajar kenaikan Yesus Kristus dari satu firman yang sedikit berbeda mungkin dari yang biasanya. Kalau mungkin banyak sebelumnya kalau saya membahas kenaikan Yesus Kristus itu kita akan baca dari Injil Markus atau Matius di mana ada pemerintah amanat agung. Tetapi hari ini saya mau kita dapat belajar kenaikan Yesus lebih lengkap lagi latar belakangnya dan apa yang akan terjadi sesudahnya dari kisah para rasul. Kalau tahu kisah para rasul itu adalah kelanjutan daripada Injil Lukas. Jadi kalau merasa kalau Injil Lukas belum sampai menceritakan kenaikan Yesus, itu karena dalam kelanjutan Injil Lukas bagian yang kedua adalah kisah para rasul. Dan di situ pasal pertama langsung memberi kepada kita sebelum masuk ke masa rasul-rasul itu mengulangi menceritakan kepada kita bagaimana kenaikan Yesus. Apa yang dia lakukan sebelum dia meninggalkan mereka dan Roh Kudus turun. Mari kita baca bersama-sama mulai dari kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang pertama. Jadi Lukas menulis, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi maksudnya dalam Injil Lukas sudah diceritakan semuanya yang Yesus lakukan, yang dia lakukan, yang dia ajarkan, yang dia kerjakan. Sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Itu yang dia ceritakan bahwa saat Yesus naik, dia memberi amanat agung atau dia beri perintah kepada semua muridnya untuk membawa Injil, membawa kabar baik kepada semua orang dan memuridkan mereka.
Nah, ini sangat penting kita lihat di sini. Kepada mereka dia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan dengan banyak tanda dia telah membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia telah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang poin yang pertama, saya mau katakan kepada kita hari ini. Sebelum kita dapat membahas arti atau mengerti dengan benar kenaikan Yesus Kristus, kita harus mengerti sebelumnya bahwa itu ada terbukti Yesus mati dan Yesus bangkit dari kematian. Karena kalau Yesus hanya datang ke dunia ini, tinggal di antara manusia, menyembuhkan mereka, menolong mereka, mengajarkan mereka, terus langsung naik ke surga, dia tidak lakukan apa-apa. Yesus datang ke dunia ini, memang benar, baik dia mengajar, baik dia melakukan banyak hal, baik dia ceritakan banyak hal. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Dan caranya satu-satunya Yesus dapat menyelamatkan kita manusia, bukan melalui pengajaran. Sebelumnya berabad-abad Tuhan sudah mengajar umatnya apa yang mereka harus lakukan. Masalahnya tidak ada satu orang manusia sampai kita hari ini pun yang sanggup melakukannya. Setiap manusia itu masih jauh daripada Tuhan, masih tidak layak, masih tidak bisa ikuti dengan sempurna, masih tidak setia sepenuhnya. Makanya Yesus harus datang dengan sempurna, dengan setia, dengan mengenapi segala sesuatu, dengan tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, dengan benar-benar mengenapi standarnya Tuhan yang kekudusan sempurna. Dia datang untuk mengambil posisi kita, menjadi satu pertukaran yang luar biasa. Dengan dia mati di dalam posisi kita dan benar-benar mati. Ada bukti-bukti Yesus mati. Dan bukan saja Yesus mati, terima hukuman bagi kita. Kalau seperti itu, dia sampai mati belum selesai. Dia perlu untuk bangkit dengan hidup yang kekal, mengalahkan dosa dan maut semua, supaya itu juga memberi jalan untuk kita juga satu hari nanti bisa bangkit. Dan ada bukti-bukti berkata selama 40 hari Yesus membuktikan hal ini kepada murid-muridnya, bahwa dia sudah mati dan dia sudah hidup. Jadi kita harus mengerti sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah mati, ambil posisi kita, ambil hukuman mati untuk dosa-dosa kita. Hanya Yesus yang bisa, orang lain nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa karena hanya Yesus yang sempurna tanpa dosa. Tidak ada orang lain yang ambil posisi Yesus. Yesus tidak datang untuk menipu kita, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi benar-benar Yesus yang mati dan benar-benar Yesus yang hidup. Tidak ada murid-muridnya yang curi tubuhnya, menyembunyikan ke tempat lain. Tidak ada. Benar-benar ada buktinya. Yesus mati dan Yesus bangkit. Setelah cukup lama, setelah sudah jelas kepada semua orang, Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, makanya setelah 40 hari baru dia naik. Kita akan lanjut dengan apa yang Yesus janjikan sebelum dia naik. Berkata bahwa Yesus naik pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dia katakan, janji Bapa itu apa? Bukan berpikir banyak janji daripada Allah Bapa. Banyak janji. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Memang kita tahu Tuhan sebagai Bapa, Allah Bapa menjanjikan banyak hal kepada kita. Benar, tetapi janji yang terbesar yang ada adalah Roh Kudus dijanjikan kepada kita. Bahwa kita bukan saja akan mengenal Tuhan dengan jauh, boleh berbicara kepada Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan, boleh melayani Tuhan, tetapi ada janji yang lebih besar lagi. Yang benar-benar ini yang membawa perjanjian baru, seluruh perjanjian yang baru di mana cara hidup kita dengan Tuhan akan berubah. Itu dengan akan dijanjikan Roh Kudus datang. Nah, sebelumnya orang kan mau ketemu dengan Tuhan, itu masih ada jaraknya. Itu masih ada
tempat mungkin yang khusus, yang kudus, yang mereka tidak boleh masuki. Masih ada jaraknya karena mereka masih orang berdosa. Tetapi Tuhan janjikan setelah dia sudah menjadi korban yang sempurna untuk dosa kita, setelah dia sudah mati bagi kita, setelah dia sudah bangkit, membuka jalan untuk hidup kekal bagi kita. Di sini dia naik dengan berjanji itu semuanya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya adalah mempersiapkan jalan supaya dia bisa meminta setelah dia naik, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu turun membawa semua janji Bapa. Semuanya yang dijanjikan Bapa. Bagaimana kita akan menjadi orang benar. Bagaimana kita akan dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita diselamatkan dan diangkat jadi anak Allah. Bagaimana semua janji itu akan di dalam satu janji yang terbesar. Itu adalah Roh Kudus datang dan memberi hidup yang baru bagi kita semuanya. Itu sangat luar biasa sekali. Saya harap itu bisa buka pikiran kita untuk melihat memang ada kronologi yang sangat masuk akal dan sangat baik yang Yesus lakukan. Melalui kematiannya, dia menjadi korban yang sempurna untuk dosa kita. Melalui kebangkitannya, dia mengalahkan maut dan dosa, menang atas itu, buka jalan untuk hidup kekal. Tapi bukan saja sampai di situ. Dia setelah itu semuanya naik ke surga supaya dia berjanji Roh Kudus akan datang. Dan karena kita sudah disucikan oleh kematiannya, setelah kebangkitannya, ada jalan yang baru, makanya saat kita terima Roh Kudus itu keselamatan yang sesungguhnya. Janji Bapa semuanya tergenapi dalam menerima Roh Kudus. Wow, Yesus luar biasa. Dia sudah siapkan semuanya sempurna. Tanpa waktu, tidak kurang apapun. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu. Memuji Tuhan, bersyukur. Karena ada janji Roh Kudus bagi kita semuanya. Haleluya, setelah kita nyanyi-nyanyi bersyukur karena Yesus memberi janji itu, mari kita lanjut dengan apa yang Yesus lakukan pada waktu sebelum dia naik. Ayat yang ke-6 berkata, mereka murid-muridnya bertanya, dikumpul di situ setelah janji Bapa yang luar biasa. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka masih pikir soal pemerintah, ya, soal bagaimana bangsanya. Nah, jawabnya Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Jadi Yesus katakan soal itu semua, soal pemerintahan, soal bangsa, tidak perlu tahu. Akan ada waktu-waktu untuk itu, tidak perlu tahu. Tetapi maksudnya ini yang penting. Dia mengarahkan mereka untuk mengerti yang penting adalah apa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya mau katakan di sini ya. Kenaikan Yesus, itu adalah sangat penting sekali. Kenaikan Yesus itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan benar-benar memiliki rencana yang terbaik. Kenaikan Yesus itu adalah rencana yang terbaik. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak naik, Yesus tetap berjalan-jalan di dunia. Yesus sudah menang atas dosa, Yesus sudah bangkit, Yesus sendiri hidup kekal selamanya, betul. Tapi bagaimana dengan kita? Jadi Yesus sudah memiliki kuasa, Yesus dapat melayani banyak orang, betul. Tetapi murid-muridnya dan semua orang seperti kita yang percaya kepada Yesus masih dalam kemampuan diri sendiri, masih belum memiliki hidup kekal, masih belum diubahkan, masih belum ada hadirat Tuhan di dalam diri kita, masih belum bisa beritakan Injil. Makanya Yesus menyuruh mereka untuk tinggal pada waktu itu, menantikan kedatangan Roh Kudus. Karena kalau mereka mau keluar, langsung melayani Tuhan, mereka belum punya kuasa, mereka belum punya kemampuan daripada Yesus. Jadi Tuhan, kenaikan Yesus sangat penting. Dan itu membuat rencana Tuhan yang sempurna dapat digenapi dalam kehidupan kita. Karena Yesus naik, makanya Roh Kudus bisa turun. Jadi sebelumnya itu hanya Yesus yang kelilingi buat manusia, yang mengajar semua orang, yang seperti ini lakukan semua. Itu hanya satu orang, itu Yesus. Dan murid-muridnya coba belajar tapi mereka gagal. Itu seperti kita semua. Mereka masih terbatas. Tapi setelah Yesus naik, kenaikannya sangat luar biasa. Hanya 10 hari kemudian, Roh Kudus turun dan mereka terima seperti apa yang dijanjikan di sini. Kuasa, mereka terima kemampuan untuk mereka bisa hidup, mereka bisa melayani sama seperti Yesus. Dan itu yang kita terima sekarang karena Yesus sudah naik ke surga. Memang kita tidak cari-cari Yesus sebagai manusia masih ada di dunia. Memang Yesus di surga. Tetapi rencana Tuhan lebih baik, itu luar biasa. Dengan Roh Kudus turun. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita sekarang menerima Roh Kudus itu membawa seperti hadirat Yesus, semua yang Yesus miliki masuk di dalam hidup kita. Dan kita pada saat ini menerima posisi Yesus sebagai anak Allah. Kita terima kebenaran Yesus, mengampuni segala dosa kita. Kita terima hidupnya Yesus, kita terima otoritas, kuasa, kemampuan Yesus untuk melakukan pelayanannya, melanjutkan misinya Yesus di dunia. Jadi sebelumnya hanya ada satu orang yang seperti Yesus, itu Yesus sendiri. Tapi dengan kenaikan Yesus, dan karena dia naik, rohnya yang bisa turun, masuk dalam kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, bisa sanggup, mampu mewakili Yesus di dunia ini. Makanya kita semua hari ini, saat berdoa dalam nama Yesus, mujizat bisa terjadi. Saat kita memiliki Yesus, kita sudah bisa memanggil Allah itu Bapa, memiliki posisi sebagai anak, berdoa kepadanya. Ini sayang sekali. Kenapa banyak orang di dunia saat ini belum mengerti hal ini? Mereka masih berpikir bahwa hubungan mereka dengan Allah Bapa sama seperti sebelum Yesus datang. Masih jauh, masih belum melakukan banyak hal, masih belum memiliki hadirat Tuhan dalam hidupnya, dan tidak mengerti melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Itu semuanya untuk mempersiapkan kita umatnya. Diampuni, disucikan, dibenarkan, menang atas semuanya, bisa terima hidup kekal. Semuanya itu dengan Roh Kudus turun, kita sudah disucikan oleh korban Yesus kematiannya, kita bisa terima pada saat itu keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan saja nanti masuk surga kalau setelah mati. Keselamatan itu adalah hadirat Yesus, semuanya yang Yesus miliki. Melalui Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Kita menjadi bait sucinya Tuhan. Hadirat Tuhan, hidup kekal, keselamatan, kebenarannya, kuasanya, semuanya masuk di dalam kita.
Sepertinya nih ya, kalau kita ada punya mobil yang nggak ada mesin, kan nggak bisa jalan. Itu hanya ada mobil, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa lakukan apapun. Nah itu sama seperti kita semua. Kalau kita berkata kita ikut Tuhan, tapi belum menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus, Roh Tuhan itu membawa segala sesuatu dari Yesus, itu yang bawa keselamatan masuk di dalam diri kita. Itu yang buat kita mampu menjalani semua. Ini adalah semuanya yang Tuhan janjikan. Jadi kita bukan lagi seperti orang sebelum Yesus. Pergi ke satu tempat, mau jumpa dengan Tuhan. Tuhan hanya di satu tempat pada satu waktu. Tidak lagi. Sekarang kita, mungkin di Indonesia saja, jutaan orang yang percaya kepada Yesus. Semua masing-masing memiliki Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu semuanya karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Supaya kita bisa menerima roh yang dia janjikan itu. Dan saat kita percaya, sudah menerima. Begitu penting, makanya itu adalah awal daripada semua kepercayaan kita. Awal daripada semua hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita bisa ingat seperti ini, ada satu video klip ini, di mana Rasul Paulus pun membuat itu sebagai awal daripada pelayanannya. Membuat semua orang mengerti mereka sudah memiliki hadirat Tuhan di dalam diri mereka. Mari kita saksikan video ini dari kota Efesus. Saya baru ambil langkah di dalam kota Efesus. Wah, sangat luar biasa sekali. Kota Efesus ini masih berdiri sampai hari ini. Dan saya teringat bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga ambil langkah ke kota Efesus ini. Nah, pertama kali dia datang, dia memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Tapi dia berkata dengan menarik, kalau Tuhan izinkan, saya akan kembali. Dan benar juga, tidak lama kemudian dia kembali ke kota ini. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan, dari semua hal yang dia bisa lakukan, dia ketemu dengan orang yang sudah percaya dan dia tanya, apakah kalian sudah terima Roh Kudus? Nah, mereka pun tidak tahu apa itu Roh Kudus. Mereka menjawab, mereka hanya sampai waktu itu terima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Pembaptisan untuk mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka, sampai di situ saja. Nah, sangat menarik, Rasul Paulus di situ menceritakan semua tentang Roh Kudus dan berikan kepada mereka kesempatan untuk menerima Roh Kudus. Kenapa saya sangat suka? Karena artinya dia mau bangun satu gereja, suatu pelayanan yang sangat luar biasa di kota Efesus ini, sampai terjadi hal-hal yang sangat besar sekali, dampak yang sangat besar. Tapi dia mulai dengan apa? Dengan letakkan fondasi yang benar, dengan letakkan fondasi yang kuat tentang siapakah Roh Kudus. Ingatkan kita hari ini bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita, fondasi yang harus ada di dalam hidup kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, adalah kita harus mulai dengan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kan kita bisa saksikan melalui video ini, sangat penting sekali. Kan mereka adalah orang yang masih di dunia, mereka hanya mengerti waktu Yesus ada di dunia ini, bagaimana mereka dibaptis air oleh Yohanes, tapi tidak mengerti kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, supaya mereka bisa terima Roh Tuhan, bisa terima semuanya yang Yesus sudah sediakan. Itu adalah dasar daripada iman kita. Makanya saat kita memperingati dan merayakan kenaikan Yesus, itu mengingatkan kita bahwa semuanya yang Yesus lakukan melalui kematian dan kebangkitannya adalah untuk menyediakan kita, siapkan kita untuk dapat menerima Roh-Nya. Jadi hari ini, ya kita bisa pergi ke tempat ibadah, itu sangat bagus untuk kita. Tetapi kita harus mengerti, kita sekarang ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Roh Tuhannya ada bagi kita, dan semua kuasanya Tuhan, segala sesuatu dari para Tuhan sudah tersedia bagi kita. Dan Yesus katakan itu yang terpenting. Kalau kita lanjut baca ayat-ayat yang berikut dari Kisah Para Rasul pasal 1, mengingatkan kita apa yang terjadi saat kenaikannya. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepadanya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus tetap di surga, tapi akan datang lagi. Jadi hari ini kita harus mengerti, dengan kenaikan Yesus, Yesus sampai saat ini, setelah dia
mati, bangkit, dia naik. Dia naik ke surga dan dia duduk memerintah di surga di atas segala sesuatu. Tapi karena dia ada di surga, dia mengutus Roh-Nya untuk datang, tinggal di dalam diri kita. Tapi ada satu hari nanti yang akan datang, di mana Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Untuk mengikuti dia masuk dalam kerajaan yang baru, yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi di mana Yesus hari ini? Sejak kenaikannya, dia tetap di surga. Belum datang, tapi satu hari akan datang. Makanya sangat penting kalau kita mengerti ini semua hari ini. Kita buat keputusan untuk percaya kepada Yesus dan terima keselamatan itu. Terima keselamatan yang kita bisa nikmati hari ini. Kita bisa nikmati hadiratnya Roh Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang ini juga mengubahkan kita, membuat kita menjadi seperti Yesus di dunia ini. Tetapi kita juga menantikan dengan pengharapan yang baru. Ada satu hari dia akan datang lagi menjemput kita semua untuk masuk kerajaan yang kekal bersama dengannya. Saya harap hari ini membuat kita benar-benar mengerti betapa pentingnya dan ajaib rencana Tuhan dalam semuanya. Dan mengerti posisi kenaikannya di dalamnya. Ada tempat yang sangat penting dalam kepercayaan kita. Bagi semua pemirsa yang dapat mengerti hari ini dan percaya ini semuanya, saya mau beri kesempatan untuk mengikuti saya hari ini. Buat keputusan, percaya kepada Yesus. Dan bukan saja percaya apa yang Yesus sudah lakukan, tapi percaya pada saat percaya atas keselamatan yang sudah disediakan Yesus. Kita juga dapat menerima Roh-Nya, hadiratnya masuk ke dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Dan itu yang membawa keselamatan yang sejati. Ada yang mau ikut saya berdoa hari ini? Boleh, saat ini dimanapun berada. Boleh ikuti doa yang saya akan memimpin. Berkata, Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku sampai Engkau rela datang ke dunia. Dan melalui kematian-Mu, Engkau menjadi korban yang sempurna, pengganti hidupku, terima hukuman mati bagiku, dan Engkau bangkit, mengalahkan segala sesuatu dengan hidup kekal. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagiku, mengutus Roh-Mu. Jadi saat ini, aku membuka hati, menerima Roh Tuhan, masuk dalam hidupku, dan saat ini, aku menjadi ciptaan yang baru, anak Allah, dan memiliki keselamatan yang kekal oleh karena Roh Tuhan yang ada di dalamku. Terima kasih Yesus. Saya menunggu hari di mana aku akan dijemput untuk selama-lamanya bersama denganmu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Dengan doa yang singkat, dengan keputusan seperti ini, hal-hal yang luar biasa terjadi. Sudah menjadi satu dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau baru buat keputusan itu, baru berdoa dengan saya, atau mau tanya lebih lagi, boleh segera hubungi tim kami Life Unlimited. Kami mau dengar tentang itu, merayakan itu bersama denganmu, dan ceritakan lebih lagi langkah-langkah ke depan. Terima kasih semuanya untuk hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan kenaikan Yesus yang sungguh-sungguh berarti dan yang luar biasa bagi kita semua. Sampai kita jumpa lagi ke depan, saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much and God bless you all.